Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah Tin. Jadi surah Tin itu jenisnya Makkiyah. Jadi jumlah ayatnya itu ada 8 ayat. Kalau tin itu kita lihat buah tin ya Pak. Tapi ada yang mengatakan tin itu adalah bahasa Saryaniyah atau Suryaniyah. Suryaniyah adalah bahasa Surya dulu, yang artinya kalau disebutkan watin, wazaitun itu artinya gunung. Itu bahasa Saryaniyah. Jadi bahasa Injil dulu, Injil kan ada beberapa bahasa Pak. Bahasa Suryaniyah atau Saryaniyah. Kemudian ketika Bani Israel itu menjadi bahasa Ibrani. Salah satu penulis bahasa Saryaniyah menjadi Ibrani itu adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Jadi di dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala, ini sumpah ini Pak. Ini waw sumpah. Sumpah itu bahasa Arabnya qasam atau disebut juga nanti waw qasam. Allah sering sekali nanti bersumpah demi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti demi malam ya. Kemudian wal laili wad-duha wasyamsi. Kemudian ini juga watin, wazaitun ya. Ini demi buah-buahan. Nanti ada yang mengatakan kenapa Allah bersumpah demi waktu duha? Karena ada kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di waktu duha. Atau di waktu duha itu azab Allah sering turun di waktu duha. Jadi seperti di Al-Qur'an itu afa amina ahlul qura ayatiya ba'suna duha wa hum yal'abun. Kemudian di ayat lain lagi wahum naimun. Jadi mereka dua azab Allah itu ada di kala waktu malam dan di waktu duha. Makanya Allah sering bersumpah nanti di ayat itu wad-duha. Karena ada kejadian-kejadian aneh di waktu duha. Wal laili itu juga di waktu malam. Wasyamsi artinya Allah bersumpah demi matahari. Kenapa? Ini model tafsiran yang pertama ini, Pak. Karena matahari itu banyak sekali manfaatnya. Makanya orang Jepang itu dia menyembah matahari. Kenapa? Karena matahari itu banyak manfaatnya. Tafsiran yang kedua, jadi di dalam tafsir itu dikatakan innallaha la yuqsimu bidzatil qasam. Sebenarnya Allah tidak bersumpah demi zat yang ada di situ, tidak. Bukan demi mataharinya, tidak. Bukan demi siang dan bukan demi malam. Tapi sebenarnya sumpah Allah itu, Allah bersumpah demi yang menciptakan matahari itu. Artinya demi Allah juga ya, Pak. Jadi artinya begitu agungnya matahari itu begitu bermanfaat, lebih hebat lagi orang yang menciptakan manfaat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah. Ya ini Pak. Jadi begitu juga ini Pak. Watin wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun ya. Ini muncul beberapa tafsiran-tafsiran. Salah satunya nanti Ibnu Abbas Pak. Ibnu Abbas mengatakan kenapa demi buah tin dan buah zaitun? Karena beliau mengatakan fihi ghidha. Jadi di situ ada ghidha itu makanan, Pak. Ada saripati makanan di situ, Pak. Di buah tin dan buah zaitun. Begitu juga nanti ada penafsir lain mengatakan watin wa zaitun itu adalah sebuah gunung, Pak. Gunung ya. Jadi kalau bahasa Suryaniyah atau Saryaniyah, tin dan zaitun itu adalah nama gunung. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di, jadi watin wa zaitun beliau mengatakan begini.
Tidak mungkin Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa tidak dengan buah yang lain saja? Kenapa tidak buah anggur saja yang lebih mahal harganya dibandingkan dengan buah tin dan buah zaitun? Atau kenapa tidak demi korma saja? Ya. Kenapa demi buah tin dan buah zaitun? Maka beliau mengatakan, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, ada makna tersembunyi di sini, Pak. Apa makna tersembunyi? Ini kan simbol namanya, Pak. Sama seperti Ibnu Arabi, Pak. Ibnu Arabi adalah salah satu penafsir yang menerjemahkan simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kata beliau, ini simbol nih, Pak. Tin dan zaitun itu simbol. Simbol apa? Buah tin dan buah zaitun waktu itu cuma tumbuh di Palestina. Ya. Seorang nabi yang diangkat di Palestina itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mana pada hakikatnya Allah bersumpah demi Nabi Isa alaihissalam yang beliau itu lahir di Palestina. Di waktu itu Palestina ditumbuhi oleh buah tin dan buah zaitun. Ya, ini, Pak. Jadi ini yang pertama, satu. Yang kedua, waturi sinin. Ini kita lihat versi tafsir Imam As-Sa'di. Waturi sinin, demi bukit Tur Sina. Tur itu kan bukit Tur, Pak. Sinin, apa arti sinin? Sinin itu karena pohonnya bagus. Ya, pohonnya bagus di situ, maka diinikan dengan Tur Sinin, bukit Tur Sina. Disinilah Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah, ya. Sehingga Allah mengatakan, ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi kamu itu lepas sendalmu. Ya, nanti kita akan bertanya, kenapa disuruh lepas sendal? Kenapa suruh lepas sendal? Rupanya di dalam tafsir itu diungkapkan, sendalnya Nabi Musa alaihissalam itu dari kulit binatang yang belum disamak. Ya, jadi makanya sendalnya disuruh lepas, nak boleh masuk ke situ. Sama seperti orang ke masjid atau apa. Coba ini buka saja, ini bernajis nih. Ya, jadi sama seperti ini. Kita jangan bangga dulu dengan tali pinggang kulit, ya, Pak. Dompet kulit. Bisa saja itu dompet itu dari kulit yang belum disamak lagi, Pak. Yang belum disamak lah, Pak. Ya, jadi artinya kalau binatang yang mati kita mengambil kulitnya kan boleh, tidak ada masalah, tapi disamak dulu. Ya, contoh lembu, Pak. Lembu itu kalau lembunya mati, bagaimana memanfaatkan kulitnya? Boleh ambil kulitnya, disamak, baru bisa digunakan. Ini kalau orang-orang lain itu apa tahu dia cara sama. Yang mengambil kulit ini dia buat tali pinggang, buat ini, buat itu. Yang dia tidak tahu kalau itu najis, Pak. Kan najis itu, kalau tidak disamak kan najis, Pak. Jadi dia salat dengan tali pinggang kulit, Pak. Dia sama dengan kulit buaya, atau kulit apalah, kulit ulu, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sebelumnya Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada mertuanya. Jadi di Yordania, Pak. Dari Yordania minta izin pada orang tuanya, saya ingin ketemu ibu saya, ayah saya, Pak. Sudah 10 tahun ya. Jadi dari pelariannya Nabi Musa itu 10 tahun berada di Yordania karena dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya diizinkan. Ketika diizinkan, Nabi Musa membawa 2 istrinya, adik kakak. Ketika di perjalanan itu mereka terus berjalan dan tidak tahu jalan kemana lagi, Pak. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam, inni anastu nara, saya melihat ada api, Pak. Saatikum bi khabarin. Ya, nanti akan saya beritahukan tentang berita apa, ada apa di situ. Biasanya kalau ada api-api itu kan biasanya ada orang. Akhirnya istrinya ditinggalkan di situ dua-dua, Pak. Dalam satu riwayat lagi istrinya sedang melahirkan. Dalam satu riwayat lagi istrinya sudah melahirkan. Nabi Musa ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala disuruh buka sendalnya, fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Terjadilah dialog di situ, Pak. Jadi terjadi dialog, kamu idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi kamu menghadap Fir'aun karena Fir'aun itu sudah kelewat batas. Dakwahi Fir'aun. Ketika dia mendakwahi Fir'aun, dia lupa kalau istrinya itu ada di dua-dua sedang mengandung, Pak. Sedang melahirkan. Satu katanya melahirkan, Pak. Dia lupa sama istrinya. Akhirnya dia langsung berangkat dari situ, dari bukit Tur Sina itu menuju ke Mesir ya. Jadi menjumpai Fir'aun laknatullah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita merujuk ke di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Baydawi? 2 wanita tadi karena tidak tahu mau pulang kemana, mau pergi kemana dia tidak tahu, akhirnya ketemu dengan seorang pengembala. Ditanya, kalian siapa? Kami anaknya Nabi Shu'aib. Oh, kalau demikian mari ikut saya akan bawa kalian. Akhirnya mereka pulang lagi ke Yordania. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Jadi makanya dalam tafsir As-Sa'di, wa turi sinin, demi bukit Tursina saya bersumpah demi bukit Tursina. Di bukit Tursina ini Allah Subhanahu wa taala itu berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Kata-kata kallama itu dengan tasydid artinya apa? Tidak sekali, berkali-kali itu, Pak. Berkali-kali. Ya, ini, Pak. Ini contoh seperti di dalam Al-Qur'an, Pak. Anzalal Quran di Al-Quran. Inna anzalna hu fi lailatul qadar. Anzala itu turun sekaligus. Nazala turun pelan-pelan. Ya, selama 23 tahun. Kalama berdialog, terus berdialog. Besok dialog lagi. Ya, ini, Pak. Jadi contoh seperti kharaja keluar. Kharaja keluar lagi. Ya, ini apa bedanya kharaja sama kharraja, ya. Kalama begitu juga, Pak. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bukan sekali berdialog dengan Nabi Musa, tapi berkali-kali. Makanya di Al-Qur'an itu Nabi Musa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Satu-satunya nabi yang terus diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma Nabi Musa alaihissalam, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya dalam tafsir As-Sa'di, saya bersumpah demi bukit Tursina. Di bukit Tursina itu saya berdialog dengan seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Atau kita balik, saya bersumpah demi Nabi Musa alaihissalam. Yang mana saya berdialog dengan dia itu di bukit Tursina. Sudah dua. Yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Ini adalah kota yang aman, ya. Kota yang aman kalau di dunia itu tidak ada lain kecuali Mekah Al-Mukarramah. Kenapa dikatakan aman? Maka dikatakan Masjidil Haram. Ketika Fatu Mekah, Rasulullah mengatakan begini, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, komplek Masjidil Haram, aman dia, Pak, aman. Jadi artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh disentuh dan disentuh, dibunuh tidak boleh. Maka semua mereka masuk ke Masjidil Haram, aman di situ, Pak. Maka kalau disebut dengan Baladil Amin, kota yang aman, itu tidak ada lain adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi yang diutus dari Mekah Al-Mukarramah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hakikatnya saya bersumpah demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu saya lahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi ini akan kita cocokkan dengan Taurat, Pak. Ya, di dalam Taurat diungkapkan begini. Inilah satu-satunya Taurat yang sama seperti surah At-Tin. Jadi bunyi Taurat ini sudah diarabkan ini, ya, dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Ja'allahu min turi Saina wastaghraqa min Sa'ir wasta'lana min jibali Faran. Allah itu datang dari bukit Tursina, itu berdialog dengan Nabi Muhammad Musa alaihissalam. Ja'allahu min turi Saina wastaghraqa min Sa'ir. Allah juga muncul di Sa'ir. Sa'ir itu di Palestina, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wasta'lana min jibali Faran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan Islam itu di Jibal Faran. Jibal Faran itu di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya bedanya apa? Bedanya kalau surah At-Tin demi Nabi Isa, demi Nabi Musa, demi Nabi Muhammad. Kalau di dalam Taurat demi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap yang ketiga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sumpahnya ada 3 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sumpah ini, kalau sudah diulang-ulang berapa kali, berarti apa? Pesannya itu sangat penting sekali, Pak, pesannya. Intinya sebenarnya bukan di sumpahnya, tidak. Intinya di pesannya sebenarnya. Jadi bukan di watin, wa zaitun, wa turi sini, tidak, bukan itu. Itu hanya sebagai penguat saja. Jadi makanya pesannya apa? Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Jadi manusia itu saya ciptakan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insan. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi ini ada beberapa pengertian insan di sini, Pak. Pengertian yang pertama, insan yang dimaksud di sini adalah pembangkang Rasulullah, dan mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Siapa itu? Ya. Ibnu Mughirah. Ya. Jadi beliau itu tidak yakin sama hari kebangkitan. Mana ada kebangkitan itu? Bahkan orang-orang kafir mengatakan begini, idza muziktum kulla mumazzaq innakum la fi khalqin jadid. Apakah kalau kalian sudah hancur jadi tulang belulang kemudian jadi tanah akan dibangkitkan kembali? Tidak mungkin, tidak mungkin dibangkitkan kembali. Ya. Jadi makanya dalam tafsir Al-Qurtubi, laqad khalaqnal insan, kami sudah menciptakan manusia. Siapa manusia itu? Itulah pembangkang tadi, Pak. Ya, pembangkang tadi. Termasuk di situ adalah kilzah, ya, kilzah.
Jadi orang kafir Quraisy itu namanya Kildah. Dia nak yakin juga sama hari kebangkitan. Sehingga Allah mengatakan, saya menciptakan kamu sama kamu sama kamu sebaik-baik bentuk. Kenapa tidak percaya sama hari kebangkitan? Ya, nampak. Yang menciptakan kamu saya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, jadi yang dimaksud al-insan di situ adalah Adam dan cucu-cucu Adam. Ya, lagi kita nyoba. Jadi Adam, Nabi Adam dan cucu Adam. Jadi yang dimaksud dengan khalaqnal insan fi ahsani taqwim, manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk. Baik bentuk apanya? Makanya kalau di dalam tafsir Jalalain, tafsir Sawi, ahsana surah. Jadi bentuk yang sudah tidak pernah berubah lagi, Pak. Bentuk yang tidak pernah berubah. Jadi contohnya jantung Nabi Adam sama seperti kita, ginjal Nabi Adam sama seperti kita. Kemudian kalau Nabi Adam itu sarafnya sekian, kita juga sekian, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, semua sama. Nah, biasanya kalau sudah berlalu masa kan ada penambahan. Dulu model rumah begini, sekarang tidak begini lagi, ini sudah kuno ini, sekarang modelnya sudah begini. Dulu HP modelnya begini, sekarang sudah canggih, tidak begini lagi dia HP-nya, sekarang sudah begini. Mobil dulu begini, sekarang sudah canggih. Kalau manusia tidak, manusia dari dulu seperti ini, Pak. Ya, dari dulu seperti ini. Tidak ada penambahan. Ini tahun 2030 ini manusia tambah lagi satu lagi telinganya di sini. Oh tidak, Pak. Supaya canggih lagi, jarinya jangan 5 jadi 6. Ya. Oh ini ya kakinya begitu juga, tambah tabote. Ginjal supaya tidak susah-susah, tambah tabote ginjal cadangan. Hana, Pak, sama lagi ya, Pak. Dulu seperti ini sampai sekarang juga seperti ini. Ini namanya fi ahsani taqwim. Tetapi di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Fi ahsani taqwim, fi ahsanil akli, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dapat akal, Pak, diberikan akal oleh Allah dengan kapasitas yang sama. Diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya fi ahsani taqwim. Jadi makanya sebenarnya ini manusia kan sama semua, kepala manusia itu sama semua. Cuma nanti ada yang tidak mengasah kepala itu saja. Ya, seperti pisau kan? Pisau diberikan sama semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tergantung kepada yang mengasahnya. Ada yang tidak mengasah. Jadi makanya ada yang ketika baca Quran sudah pusing dia, Pak. Aduh, pusing sekali kepala ini. Padahal yang buat pusing itu dia sendiri, Pak. Susah sekali kau ini. Ya. Flash disk saja, hard disk saja bisa masuk, semuanya bisa masuk ke situ. Padahal itu kan ciptaan manusia, Pak. Buatan manusia. Kamus bisa masuk, buku bisa masuk, data-data, jutaan data bisa masuk, Al-Quran bisa masuk, tafsir juga bisa masuk. Masa ke kepala kita tidak bisa masuk? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim. Jadi makanya nanti ada beberapa tafsiran-tafsiran yang tafsir bil akli, Pak. Ada penafsir yang menafsirkan secara akal dia. Jadi secara akal begini, kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Arti kami ciptakan berarti ada unsur Allah di situ, unsur malaikat di situ, unsur ayah, unsur ibu. Ya, ini keliru ini, Pak. Jadi arti khalaqna di situ semua penafsir, tidak ada satu penafsir yang yang menolak. Semua penafsir sepakat kalau ada kata-kata nahnu di dalam Al-Qur'an, kata-kata kami dalam Al-Qur'an itu maknanya li ta'zim, untuk mengagungkan diri, kata Allah. Allah tidak perlu kepada makhluk, tak perlu, Pak. Laisa kamitslihi syai'un. Qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri. Allah tidak perlu kepada makhluk ketika menciptakan sesuatu, tak perlu, Pak. Ini sama seperti begini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Maka ada yang mengatakan sebagian begini, Pak. Al-Quran itu dijaga oleh manusia karena dia sudah menghafal Al-Quran, maka Al-Quran dijaga oleh manusia. Allah tak butuh kepada manusia, Pak. Makanya yang menjaga itu adalah Allah sendiri, Pak. Ya, makanya salah satu ya untuk menjaga itu ya penghafal Al-Quran. Kalaupun tidak ada penghafal Al-Quran, Allah bisa menjaga Al-Quran itu sendiri, Pak. Tidak perlu kepada manusia. Kenapa? Qiyamuhu binafsihi, Pak. Jadi Allah bisa berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Bahkan Allah mengatakan dalam sebuah diskusi, ya, Pak, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu itu semua bertakwa kepadaku, kata Allah, dari Nabi Adam dulu sampai Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad, semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu fi sa'idin wahidin, pada saf pertama lagi, ya. Kemudian dipimpin oleh orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah menambah, kata Allah, mazada min mulki syai'a. Kekuasaanku tidak pernah bertambah, sedikit pun tidak pernah bertambah.
Tidak ada hubungan apa-apa, Pak. Manusia mau bertakwa, mau tidak bertakwa, nggak ada hubungan dengan kekuasaan Allah. Sedikit pun tidak ada. Oh, ini penghafal Quran banyak, penghafal Quran sedikit. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, nyo kabacuk penghafal Quran ini sudah tidak terjaga lagi Al-Quran. Tidak ada hubungan sama sekali, Pak. Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya menjaga keberadaan Al-Quran itu sendiri, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya di Baitul Izzah sudah disusun oleh Allah ini juz 1 juz 2 sudah lengkap semuanya. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun diotak-atik oleh masing apanya mau diotak-atik, Pak. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna nahnu di sini, Pak. Makna kami ya. Jadi kita jangan menyalahartikan makna kami. Kami dalam bahasa Indonesia itu kan lebih daripada dua, Pak. Ya, lebih daripada dua itu sudah kami, Pak. Atau maka lebih dari satu, Pak. Dua orang itu juga kami, Pak. Jadi jangan kita samakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut ayat selanjutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Ashur, ini maknanya apa? Summa itu artinya litarahi, Pak. Litarahi. Tarahi itu apa? Diulur waktu oleh Allah. Makanya ini ada dua ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ketika manusia diciptakan sebaik-baik bentuk, Pak, tapi dia tidak mau beribadah, tidak mau puasa, tidak mau bayar zakat, tidak mau berbuat baik, diulur waktu oleh Allah. Tidak ada masalah, kata Allah. Kalaupun dia puasa, tidak ada hubungan dengan saya, kata Allah. Saya tidak ambil manfaat apa-apa dari dia. Kalau dia tidak puasa, tidak ada ambil manfaat apa-apa dari dia, kata Allah. Makanya semua di sini litarahi. Tarahi itu apa? Diulur waktu. Dia mau mendalimi orang lain, dia mau nipu orang lain, terserah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dia mau beribadah juga, terserah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menambah kekuasaanku pun sedikit pun tidak ada. Jadi kalau kita salat untuk sendiri kita, Pak. Kita ibadah untuk sendiri semua. Kita bersyukur untuk sendiri, Pak. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Kita bersyukur dengan berinfak sedekah itu untuk diri kita sendiri, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Allah, orang ini diulur waktu, thumma diulur waktu, radatnahu asfala safilin, akan saya campakkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, setelah mereka itu saya ciptakan sebaik-baik bentuk, kata Allah Subhanahu Wa Taala, thumma radatnahu asfala safilin. Kemudian dia kan dari bayi, Pak. Bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Dari tua ini dikembalikan lagi seperti anak-anak lagi, Pak. Ya. Jadi kalau di dalam tafsir itu disebutkan dhahaba uquluhu, bahkan dia sudah pikun, tidak teringat apa-apa lagi. Ini namanya summa radatna wa asfala safilin. Jadi ada dua pengertian. Jadi safilin di sini bisa saja dia itu menjadi pikun. Safilin yang kedua adalah neraka, akan dicampakkan ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya maksud Allah apa yang kedua, tafsiran yang kedua? Maksudnya begini. Kamu itu tidak selamanya seperti ini, kata Allah. Kamu itu akan terus bertambah tua dan kamu menjadi pikun, dan setelah itu meninggal dunia. Makanya kalau nanti kan tak sanggup ibadah lagi. Kalau mau ibadah terus sekarang, jangan tunggu waktu tua, Pak. Yang golong dentelem. Mungkin meninggal itu golong tua akan meninggal, Pak. Ketika sudah tua tak sanggup apa-apa lagi. Ya. Ini seperti di dalam surah Yasin, Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kalau saya panjangkan umurnya, bisa saya panjangkan terus, nunakkisu fil khalqi. Tapi saya kurangi, kata Allah, fungsi panca inderanya itu sudah tidak ada lagi. Dulu matanya 100% bisa nampak, Pak. Sekarang enggak nampak lagi. Dulu pendengarannya begitu ya 100%. Jino kagak klo-klo bacutnya, Pak. Dulu bisa berjalan entah sampai kemana, sekarang enggak sanggup lagi. Dulu bisa bisa bantu orang lain, bisa ini, sekarang enggak bisa lagi, Pak. Makanya semasa masih bisa pergi ke masjid, pergi terus ke masjid. Semasa bisa membaca Al-Quran, baca terus Al-Quran, Pak. Jangan sampai nikmat mata diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyuhana mata lagi pada baca Quran, Pak. Bagaimana mau baca Quran lagi, Pak? Kalau kaki sudah diamputasi, bagaimana mau pergi ke masjid lagi, Pak? Sudah susah, bahkan menyusahkan orang lain lagi, Pak. Ya. Kalau sakit ya, sedang sakit ya, nyekan tutah di atas kasur tertidur terus. Makanya sebelum sakit seperti itu, sumaradatnahu asfala safilin, sebelum pikun, sekarang ibadah terus. Apa yang bisa dibuat, buat terus, Pak. Nanti kalau nanti ini nggak sanggup buat apa-apa lagi, Pak. Ya. Ini tafsiran yang kedua.
illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ini bagaimana kita pahami ini? Kita memahami ayat ini dengan memahami ayat sebelumnya dengan dua tafsiran, Pak. Kalau tafsiran pertama kita memahaminya, orang-orang setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau beribadah, tidak mau ini, tidak mau itu, dia bahkan berbuat maksiat, akan saya campakkan ke dalam neraka, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh tidak saya campakkan ke dalam neraka. Ya, tidak saya campakkan neraka. Sekarang tafsiran yang kedua. Kalau kita menafsirkan yang kedua tadi, summa radadnahu asfala safilin, seorang itu saya ciptakan pertama dari kecil, remaja, dewasa, tua, pikun, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ketika dia pikun kan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Pak. Atau ketika dia tua, Pak. Dia tua, dulu aktivitas dia bisa salat sunat sekian rakaat. Sekarang nggak sanggup lagi. Dulu sanggup baca Al-Quran sehari 1 juz, Pak. Sekarang nggak sanggup lagi 1 ayat. Kalau dia dulu beriman kepada Allah, dia dulu beribadah, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ketika dia masa kecil, dia beramal saleh, dia beriman, ketika tua pahalanya sama seperti ketika dia muda. Ya, nih Pak, ini tafsiran yang kedua. Jadi walaupun dia sudah tua, ummahnya haili baca sang tiuro 7. Baca tiuro 1 ayat, 2 buah ayat. 2 ayat yang dia baca itu sama seperti dia baca 1 juz ketika dia masa muda, Pak. Artinya apa? Diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang pensiun, Pak. Dia hanya tak boleh, tapi uang pensiun diberikan, ya, berikan pensiun, uang pensiun. Sebagai apa? Penghargaan dia. Ya, penghargaan dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga orang yang beribadah waktu muda, Pak. Ketika sudah tua tidak sanggup lagi, diberikan penghargaan oleh Allah. Tetapi kalau orang yang ketika tua dia bertobat, ya, tidak diberikan apa-apa kecuali apa yang dia buat waktu tua itu. Apa yang dia baca? 1 ayat dapat pahala. 2 ayat dapat pahala. Tapi kalau orang yang dulunya dia beriman kepada Allah, dia patuh kepada Allah, ketika dia tua bisa baca 1 ayat, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mamnun ini terputus, artinya, Pak. Jadi tidak pernah terputus, kata Allah. Ajrun ghairu mamnun. Pahala dia tidak pernah terputus. Kalau dulu dia dapat pahala baca 1 juz, ini begitu juga. Walaupun dia baca beberapa ayat, sama kata Allah seperti dia baca 1 juz. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran juga, bukan pada surah apa itu? Surah Qalam atau surah apa itu, Pak? Atau pada juz 3, lupa juga. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falaka ajrun ghairu mamnun." Wahai Muhammad, kamu dapat pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Apa pahala Nabi Muhammad yang tidak pernah putus-putusnya? Padahal Nabi Muhammad belum tua lagi, Pak. Belum tua lagi. Jadi yang dianggap tua kan umur-umurnya Pak 70, 80 ya, Pak. Atau 30 ya. Ketika baca Quran hanapah lagi baca, Nabi Muhammad masih bisa. Ini apa yang dimaksudkan oleh Allah ini, Pak? Falaka ajrun khairum mamnun. Kamu dapat pahala yang tidak pernah putus-putusnya. Kalau kita salat, habis salat kan sudah habis pahalanya, Pak. Dapat pahala 27 derajat, habis. Kita baca Al-Quran, Pak. Alif, Lam, Mim. Alif itu 10 kebaikan, Lam 10 kebaikan, Mim 10 kebaikan, 30 kebaikan kita dapat. Setelah itu habis, tidak ada lagi, Pak. Ya. Tetapi pahala apa ini yang terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir? Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Qurtubi? Sabruka ya Muhammad, kesabaranmu ya Muhammad membuat kamu itu pahala terus bersambung, terus bersambung. Makanya orang sabar itu pahalanya banyak sekali, Pak. Ya. Urung sabar kan? Karena sabar itu adalah salah satu ibadah hati, Pak. Nyawa kita didikan ilawan kita sabar, Pak. Sabar. Tak pegah Pak anu lai pelunggunai kita sabar, Pak. Sabar, Pak. Itu pahala itu kalau kita bersabar terus, maka pahala itu terus mengalir, Pak. Demikian pula orang yang berpuasa, Pak. Dia sabar tidak melihat maksiat, sabar untuk tidak berbuat kejahatan, sabar untuk tidak ngomongin orang lain, sabar untuk tidak berbuat maksiat, sabar untuk tidak pergi ke tempat maksiat. Ketika dia bersabar-sabar terus dari terbit fajar ini sampai terbenam matahari, pahala dia terus mengalir, pahala sabarnya. Beda lagi dengan pahala puasanya. Ya, Pak. Beda lagi dengan pahala puasanya. Jadi makanya orang yang sabar, orang ikhlas, yang ibadah hati, Pak, ini pahalanya tidak pernah putus-putus. Terus mengalir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita habiskan saja, Pak. Kita habiskan saja. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Inilah yang keliru kita ini, Pak. Ad-din itu selalu kita terjemahkan agama, Pak. Agama.
Bahkan jino nama-nama orang semua din-din semua Pak. Khairuddin, Syamsuddin, mendum din-din ya Pak. Padahal din itu apa artinya Pak? Din itu tidak ada satu tafsir pun mengatakan din itu agama Pak. Din itu adalah hari kebangkitan, hari hisab. Maliki yaumiddin, yang menguasai padang mahsyar waktu itu hari kebangkitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita terjemahkan Maliki yaumiddin, raja agama? Gimana raja agama ya Pak? Din itu agama ya Pak. Jadi din itu adalah hari kebangkitan. Makanya Allah mengatakan fama yukadzibuka ba'du biddin, wahai Walid Al-Mughirah. Ya, ini ayat ini kan untuk orang yang membangkang Pak. Dia tidak yakin kepada hari kebangkitan. Makanya Allah katakan, saya menciptakan kamu sebaik-baik bentuk dan akan mengembalikan kamu kalau kamu tidak patuh kepada saya kepada di neraka. Saya kembalikan ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan saya lemparkan ke dalam neraka. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah saya jelaskan semua ini, kata Allah, saya jelaskan bagaimana penciptaan manusia, saya bersumpah lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan penciptaan manusia. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan kamu tuh ingkar biddin dengan hari kebangkitan? Ya, bukan dengan agama. Ya, jangan salah Pak. Ini sama seperti ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Di dalam terjemahan kita masih ada itu terjemahan Pak. Di dalam terjemahan begini, tahu enggak kamu orang yang mendustai agama? Ya, gimana mendustai agama Pak? Jadi itu ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu hai Muhammad, orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan? Ya, nih Pak. Orang yang tidak yakin pada hari kebangkitan, orang yang tidak memberikan makan anak yatim. Kalau dia yakin kepada kebangkitan, dia takut sekali, maka dia akan terus memberikan makan kepada anak yatim Pak. Ya. Jadi din di situ adalah hari kebangkitan. Jadi bukan agama Pak. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu penuh dengan hikmah. Jadi menciptakan surga ada hikmahnya, neraka begitu juga ada hikmahnya. Menciptakan kebaikan ada hikmah, menciptakan kejahatan juga ada hikmahnya. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kebaikan ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Jadi tidak ada sia-sia. Ini seperti ini penutup memang. Karena ada pengajian ibu-ibu sekarang ya, ada penutupan ya. Jadi semuanya itu ada hikmah Pak. Beda bikin hikmah. Tidak kalian ummah binatang ini. Itu apa Allah ciptakan nyamuk Pak? Mana hikmah nyamuk di malaikat katanya tapi Pak ya. Jadi makanya ketika itu Nabi Daud alaihissalam ketika sedang duduk-duduk beliau, ini ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub punya Imam Ghazali Pak. Ketika beliau sedang duduk-duduk membaca Taurat ya, tiba-tiba famasyat dudatul hamra, ada ulat warna merah dia lalu lalang di depan Nabi Daud alaihissalam. Dia pergi lagi sampai sana balik lagi Pak. Sampai sini balik lagi, pergi lagi. Dilihat oleh Nabi Daud. Wah, nabun ron. Ijak gede nak balik long. Untuk apa Allah ciptakan kamu kalau demikian? Dia ngomong sendiri Nabi Daud alaihissalam Pak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ulat yang merah tadi yang lalu lalang tadi dia bisa berbicara. Apa kata ulat tadi? Ya Nabi Allah Daud, wahai Nabi Allah Daud, kamu tahu enggak apa yang saya lakukan? Kan kamu tidak tahu kan, kata ini Pak, kata ulat tadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu sampai 1000 kali. Nabi Daud mendadak dia Pak, langsung dia tutup Taurat dan dia sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Daud? Ya Allah, ulatnya itu pun je beristighfar teribego ya Allah. Saya saja nak sampai 1000 kali ya Allah. Artinya apa? Semua ada manfaat. Beda bikin ada manfaat Pak. Waktu tak kelen ulat kelen nyopan ni manfaat ulatnya. Nyonyoji pegah Pak, itu nak dah itu nak Pak. Ya itu nak dah pun pegah dah Pak. Ya Pak. Jadi artinya apa? Makanya ini namanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi ahkam itu hikmah ya. Allah itu yang ketika menciptakan pasti ada hikmah. Tidak mungkin tak ada hikmahnya Pak. Kejahatan begitu juga. Beda pikir katanya kebaikan saja ada hikmah, tidak. Kejahatan juga ada hikmah. Ketika Allah menguji seseorang dengan meninggal anaknya Pak, dengan meninggal anaknya ibadah dia makin bertambah kepada Allah, makin teringat dia kepada Allah. Ya Pak. Maka kalau bergirimpangan dengan harta turun, dengan dunia turun, mendingat dan mencuba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nanti ada diambil hartanya oleh Allah, hilang mobilnya, hilang ininya, dia baru teringat, ya Allah, rupa jilun lawiknya tua ke drone ya Allah, nyan kamu lagi Pak. Artinya Pak ada hikmah semua Pak. Tidak mungkin tidak ada hikmah. Ya, saya rasa cukup atau cukup ya. Jadi karena sekarang ada acara penutupan ini pengajian ibu-ibu. Jadi kita cukupkan di sini. Jadi besok pengajian kita terakhir kita ini surah Asy-Syarah nih Pak. Ya, surah Asy-Syarah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.